wajib pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait materi Internet of Things di bidang keimigrasian. Namun, sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bu Nurul Maharani Piranti, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang telah memberikan kesempatan untuk saya membuat tugas ini. Dan juga izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Tahun pertama Politeknik Imigrasi, nama Sudirmawan, NRT 2020.2199.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian kelas C. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pada materinya. Di zaman serba modern sekarang, yang mana hampir setiap aspek kehidupannya tidak lepas dari teknologi, hal tersebut tentunya memiliki alasan. Dengan teknologi, pekerjaan dan aktivitas kehidupan kita dapat berlangsung dengan lebih mudah. Maka dari itu, wajib bagi kita untuk mempelajari dan mengimplementasikan teknologi dalam kehidupan. Kita sebagai insan imigrasi tentunya juga wajib untuk mempelajari teknologi, karena dengan teknologi dapat memudahkan kita untuk bekerja dan efisiensi dalam pelayanan keimigrasian pun dapat tercapai. Adapun salah satu bidang teknologi yang dapat dan perlu kita pelajari adalah Internet of Things. Namun sebelum masuk ke implementasi Internet of Things pada bidang keimigrasian, tentunya harus diketahui terlebih dahulu mengenai Internet of Things secara materi umumnya. Internet of Things, apa sih itu Internet of Things? Secara istilah, Internet of Things atau IoT terdiri dari dua bagian kata. Yang pertama yakni Internet, yang memiliki makna hal terkait jaringan konektivitas yang mengatur semuanya agar dapat terhubung, sedangkan Things sendiri memiliki makna perangkat atau alat yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan data yang dapat mengirimkannya ke internet. Jadi, dari pemaknaan kedua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari Internet of Things adalah suatu konsep program teknologi yang mana alat-alat yang terhubung di internet tersebut memiliki kemampuan untuk berhubungan dan terintegrasi satu sama lain. Setelah mengenal apa itu Internet of Things, selanjutnya akan dibahas mengenai unsur-unsur Internet of Things, yakni sebagai berikut. Yang pertama, satu, konektivitas atau network. Konektivitas di sini berfungsi sebagai penghubung dan pertukaran informasi yang terjadi pada Internet of Things atau IoT. Pada konsep ini, jaringan internet berperan besar dalam hal koneksi. Selain itu, konsep ini juga bisa memanfaatkan koneksi dari Wi-Fi ataupun Bluetooth. Kemudian yang kedua, perangkat ukuran kecil. Dengan perangkat ukuran kecil, dapat mendukung dan meningkatkan kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan IoT. Dan makin kecil perangkat, semakin murah dan lebih kuat juga perangkat tersebut. Sehingga di masa yang bakal datang, insan imigrasi dapat lebih mudah memakai perangkat teknologi berbasis IoT ini dengan nyaman, tepat, dan efisien. Kemudian yang ketiga, sensor. Sensor yaitu unsur yang menjadi pembeda dari IoT dan mesin modern yang lain. Dengan adanya sensor, dapat mendeteksi adanya perubahan seperti suara, suhu, cahaya, medan, dan lain-lain, sehingga data tersebut bisa disimpan dari kemudian diolah pada Internet of Things. Kemudian yang keempat adalah AI atau kecerdasan buatan, yang membuat hal yang tadinya sebuah mesin hanya mengemban perintah dari pemakai secara manual, kini dapat mengerjakan berbagai kegiatan sendiri tanpa menantikan instruksi dari pemakai tersebut. Misalnya saja, seperti teknologi AI pada kamera handphone yang bisa mendeteksi objek foto yang dideteksi sehingga mendapatkan hasil foto yang terbaik. Dan juga smart car milik Tesla yang bisa menyetir sendiri dengan teknologi AI. Kemudian yang kelima, aktuator, yaitu komponen yang berfungsi atau berguna untuk mengontrol atau menggerakkan sistem. Yang keenam adalah people, yaitu user mengendalikan sistem melalui smartphone. Yang ketujuh, service, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengolah data berdasarkan yang diperoleh oleh sensor. Kemudian yang kedelapan, yakni platform, yaitu media yang digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan sistem tersebut. Setelah unsur, kemudian masuk ke cara kerja IoT. Secara konsep cara kerja dasarnya, Internet of Things bekerja dengan cara memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras ataupun mesin dalam melakukan fungsinya ataupun kerjanya, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Adapun faktor terpenting dari bekerjanya program Internet of Things ini
terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antar sistem dan perangkat keras. Walaupun mesin dapat bekerja otomatis, manusia di sini juga berperan penting dalam terlaksananya Internet of Things, yang mana manusia bertugas sebagai pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja, sehingga proses kerja Internet of Things dapat berjalan maksimal. Namun, di balik benefit yang beragam dari Internet of Things, IoT juga memiliki kendala di baliknya. Kendalanya seperti dari pengembangan Internet of Things sendiri, yang mana dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Itulah beberapa kendala dari IoT dan cara kerjanya. Setelah cara kerja, kita masuk ke manfaat Internet of Things atau IoT. Beberapa manfaat IoT mungkin tidak terlalu kentara, tetapi bukan berarti kita tidak bisa rasakan. Adapun manfaatnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, data bisa terintegrasi langsung dan bisa diakses di mana saja secara mudah. Dengan Internet of Things, kita bisa dengan mudah mengakses informasi dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu contohnya adalah CCTV berbasis aplikasi. Dengan CCTV berbasis aplikasi tersebut, kita bisa memantau dan mengakses CCTV di rumah kita walaupun kita berada di tempat lain. Sehingga dengan hal tersebut, kita bisa mengetahui keadaan rumah secara real time. Dan tentunya hal ini bisa terwujud karena peran dari adanya Internet of Things. Kemudian yang kedua adalah lebih praktis dan hemat waktu. Dengan adanya Internet of Things, aktivitas sehari-hari kita bisa lebih praktis dan hemat waktu. Contohnya, seperti kita bisa mengakses dan mendownload sebuah file ataupun aplikasi hanya dengan men-scan kode QR yang telah ditentukan, dan tentunya hal ini berkat adanya Internet of Things. Kemudian yang ketiga, lebih efisien dalam pelaksanaan tugas dan bekerja dengan Internet of Things. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, benefit utama dari Internet of Things adalah adanya fitur yang bisa melaksanakan sesuatu secara otomatis, yang tentunya dengan hal tersebut, kegiatan yang kita lakukan bisa lebih efisien. Contohnya seperti aplikasi smart home, seperti aplikasi dari Google Home dan Mi Home. Dengan aplikasi ini, kegiatan yang sebelumnya manual bisa dilakukan dengan otomatis dan bahkan bisa hanya dengan perintah suara saja. Seperti bisa mematikan hidupkan lampu secara otomatis, membuka pintu rumah hanya dengan sandi atau sidik jari, menghidup matikan TV hanya dengan perintah suara, dan masih banyak lagi. Terkait adanya Internet of Things, pihak imigrasi memanfaatkan Internet of Things ini dengan membuat dan menerbitkan beberapa hal yang tentunya demi meningkatkan efisiensi terkait pelayanan di bidang keimigrasian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, penerapan sistem AutoGate di tempat pemeriksaan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan kemudahan layanan pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi melalui sistem AutoGate ini. Sistem AutoGate ini adalah sarana pemeriksaan keimigrasian yang ditunjuk seperti TPI Bandara Soekarno-Hatta, yakni dengan melalui pintu perlintasan otomatis bagi setiap warga negara Indonesia yang akan masuk ataupun keluar wilayah Indonesia, di mana untuk membuka pintu tersebut terlebih dahulu diperlukan prosedur pemindaian paspor dan sidik jari yang tersedia pada peralatan AutoGate. Hal ini salah satu implementasi Internet of Things di bidang keimigrasian. Kemudian, ada penerapan kode QR dalam pelayanan dan pengawasan keimigrasian. Berita terkait penerapan kode QR di keimigrasian bisa kita lihat pada berita berikut. Pemerintah mengembangkan penggunaan QR Code atau Quick Response Code. Ya, hal ini diungkapkan dalam upacara Hari Imigrasi ke-69 tahun. Nah, nantinya QR Code akan ditempel pada paspor orang asing yang masuk wilayah Indonesia. Ya, dari adanya QR Code ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap orang asing, sehingga keberadaan dan juga mobilitas mereka saat di Indonesia bisa terpantau melalui sistem imigrasi. Dalam fungsi keamanan negara telah dilaksanakan implementasi sistem QR Code pada 5 tempat pemeriksaan imigrasi. QR Code yang digunakan merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang digunakan oleh jajaran imigrasi dalam melaksanakan proses pengawasan di lapangan. Seperti yang kita ketahui,
QR berarti quick release, yang artinya dengan adanya kode QR yang terdapat pada kantor imigrasi yang berisikan informasi dan aplikasi terkait imigrasi, terkait seperti informasi alur pembuatan paspor, aplikasi pembuatan paspor yakni APAPU, maupun yang lainnya. Dan juga penerapan kode QR ini juga digunakan dalam rangka mengawasi orang asing yang mana telah dikembangkan sistem pengawasan warga asing di Indonesia melalui aplikasi kode Quick Response atau QR. Itulah sedikit contoh penerapan Internet of Things di bidang keimigrasian. Demikian pemaparan saya terkait Internet of Things secara umum dan di bidang keimigrasian secara khususnya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.